Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Guys, video kali ini adalah video yang kedua atau lanjutan dari video sebelumnya tentang perbanyaklah amal kebaikan di usia senja. Nah, amal apakah yang harus kita siapkan di usia senja? Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustazah Ummi Rahmawati. Selamat menyaksikan. Dalam hadis Rasulullah, awalam wa'amirakum ma yatadzakkaru fihi, ya kan? Ma yatadzakkaru fihi min tadzakara waja'akum nazir. Ketika kita sudah masuk di usia 40 tahun, dikatakan dalam hadis Rasulullah usia senja. Usia senja apakah usia santai? Tidaklah, tidak, kata Allah. Wa ma waja'akum nazir. Usia senja itu usia memperbanyak amal kebaikan, ibadah. Kenapa? Dicontohkan oleh Allah. Bagaimana dicontohkannya? Nabi Allah Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul usia 40 tahun. Usia 40 tahun itu usia masa cemerlangnya, usia masa cerdasnya dalam menangkap segala ilmu, ya? Rasulullah, Nabi Allah dipersiapkan oleh Allah dari usia, ya kan? Dipersiapkan oleh Allah dari usia apa? Dari usia benih. Benih oleh Allah ditanamkan di ayahnya Abdullah. Terpancar ayahnya Abdullah, ayahnya Nabi Allah. Begitu nikah dengan Bunda Aminah, cahaya nur pindah kepada ibundanya. Jadi dipersiapkan sampai usia kecil, dipersiapkan oleh Allah, ditinggal oleh ayah dan ibunya. Sampai usia dewasa, beliau pekerja keras. Dia seorang peternak, dia seorang penjaga semua tanaman-tanaman baginda Rasul semua. Jadi dipersiapkan untuk bekerja keras. Usia 40 tahun seperti kita sudah apa? Lebih apa? Kita sudah lebih apa belum? Lebih 40 tahun apa kurang 40 tahun? Lebih, Umi. Alhamdulillah, ya. Berarti sudah kita diberikan kepercayaan oleh Allah sudah masuk di usia 40. Ada juga yang baru, ya. Usia 40 tahun, usia apa? Usia belia. Usia untuk menangkap ilmu Allah. Jangan dikatakan usia 40 tahun asal udah pusing. 40 hafalan 69. Lihat udah saya mikirin cabai bawang juga udah pusing. Mikirin apa sekarang naik juga udah pusing. Apalagi nggak ada air, ya kan, mau apa-apa susah. Inilah ujian dari Allah, kan gitu. Maka perbanyaklah semua amal. Apa di usia senja yang harus kita persiapkan? Yaitu kata Allah nomor 1, aqdarallahu ila amri akhra ajala. Nomor 1 yang harus dipersiapkan itu adalah khusyuk dalam beribadah. Khusyuk dalam beribadah. Bagaimana khusyuk dalam beribadah? Apa arti kata khusyuk? Kata ibu-ibu di sini, khusyuk itu yaitu apa? Khusyuk yang tidak ingat apa-apa. Salah kalau dibilang khusyuk tidak ingat apa-apa. Coba apa artinya khusyuk? Fokus. Ya, apalagi? Konsentrasi. Apalagi? Ya, banyaklah dan lain-lain. Jadi pertama yang kata Allah yang harus kita tanamkan, yang harus kita tumbuhkan di dalam jiwa ketika kita sudah masuk usia senja atau usia 40, perbanyak amal kebaikan. Pertama yaitu khusyuk dalam ibadah. Apa sih arti khusyuk dalam ibadah? Semuanya aktivitas hidup kita, dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari mulai kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sampai tidur lagi, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. 24 jam itu khusyuk dalam ibadah, dalam melaksanakan aktivitas hidup kita. Khusyuk mempersiapkan diri, ismi Rabbi, mempersiapkan diri lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Bukan karena suami, bukan karena si A si B, bukan karena tetangga, tapi semuanya karena Allah. Ibu nyuci piring karena Allah. Ibu
memasak untuk suami karena semua aktivitas harus karena khusyuk dalam ibadah. Ya kan? Khusyuk, persiapkan ketika nanti udah waktunya sholat duhur. Kalau khusyuk kan tidak sampai ntar aja belum jam 2. Berarti itu tidak khusyuk. Berarti itu lalai kan. Fawailul lil musallin kata Allah. Datang asar, duh kok cepet banget ya. Perasaan baru tadi. Baru juga ngobrol itu juga belum cengkap dari apa? Belum cengkap dari apa, dari tempat duduk kok sudah Allahu Akbar lagi. Ya enggak? Berarti kalau kita seperti itu dalam gumamam gitu kan, dalam hati kita kok cepet banget duhur ke asar, ke maghrib ke isya, berarti itu belum khusyuk, belum mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan untuk ibadah kepada Allah, untuk ibadah di dalam rumah, untuk mengayomi suami anak, kan gitu. Kalau kita khusyuk maka semuanya dipersiapkan. Mau sekolah anak-anak kan dipersiapkan, nih bajunya, nih bukunya, nih sepatunya, itu namanya khusyuk. Yaitu arti daripada khusyuk secara al-hadis yaitu persiapan yang kita akan menjalankan suatu aktivitas dalam hidup, kan gitu. Jadi satu apa? Tadi khusyuk dalam beribadah. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita khusyuk dalam ibadah, maka kata Allah, tugas kita sebagai orang yang beriman mengabdi dan beribadah kepada Allah dalam sebuah aktivitas. Kata Ibu, kalau yang ada misal pertanyaan, memang ibadah itu khusus untuk kepada Allah, kan gitu, ya kan? Kita ibadah kepada Allah dan Rasul, mana buahnya? Yaitu takdim hormat kepada suami, sama dengan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah paling utama, ya kan? Contoh dicontohkan oleh sahabat kita. Sahabat siapa? Sahabat kita yang sangat dekat, istrinya Fir'aun, Aisyah, istrinya Fir'aun. Bagaimana Asyah? Ya kan? Asyah hidup dalam cengkraman seorang Fir'aun, seorang yang sangat kupar, gembongnya kupar. Ya kan? Dia mengaku bahwa ana rabbakum, kata si Fir'aun. Tetapi seorang istrinya Asyah sangat tepat, sangat cinta kepada Allah. Ketika Asyah beribadah kepada Allah, ya pada waktu itu diputusnya seorang Nabi Musa, begitu sedang beribadah, Fir'aun melarang. Apa yang kau lakukan wahai Asyah, gitu kan? Nyahlah dari sini, gitu kan? Sampai dia dicambukin, sampai apa? Apakah dia berhenti untuk apa? Untuk tidak beribadah kepada Allah? Tidak. Sampai nyawa meregang di Fir'aun. Kenapa? Kata dalam hadis Rasulullah, itulah sebuah ketakdiman. Kepada siapa? Kepada suami. Walaupun suami seorang kupar, tapi ada yang lebih hak yang diibadahi, yaitu Allah. Seperti itu. Contoh misalkan, secara analogi, suaminya udah lama nggak usah sholat rawatib lah, biar cepet, gitu kan? Cepet kemana Pak? Cepet tidur, gitu kan? Ya kan? Kata ibu, orang baru jam berapa Pak? Gitu kan? Bagaimana? Apa sholat dulu? Apa melayani dulu? Gitu kan? Sedangkan melayani wajib, sedangkan sholat rawatib sunnah. Apa yang kita ambil sebagai apa? Ketakdiman kepada suami. Dan ini semua yang wajib mana? Melayani suami, ini sunnah. Kenapa? Buah dari ibadah kepada Allah, buah dari khusyuk kepada Allah. Kata Allah, ketika walaupun ini sholat, karena sholatnya sholat rawatib, tetapi untuk melayani suami wajib. Tinggalkan dulu, insya Allah amalan dari kita cintanya kepada Allah akan menjadikan buah ketakwaan. Itu sunnahnya. Nah, ya, mengabdi dan beribadah kepada Allah, khusyuk dalam beribadah.
kedua kata Allah, ma shalla Rasulullah shallata ba'da an anzalta alaihi daja'a nasrullahi wal fath. Nomor kedua kata Allah, gitu kan, khusus dalam berzikir. Khusus dalam berzikir. Dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan surat Al-Imran ya, ayat 191. Al-Imran ayat 191. ya, baca coba. Nah, baca. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau melindungilah kami dari azab neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yudkarona qiyaman wa qu'udan. Nomor kedua kata Allah, yaitu khusyuk dalam berzikir. Ya kan? Jadi apa artinya berzikir di sini? Ya kan? Dalam memakmurkan bumi Allah. Ya kan? Apa berzikir? Mengingat Allah dikala duduk kita baca, dikala berdiri kita baca, dikala berzikir, khusyuk dalam berzikir. Dikala berbaring kita berzikir. Dikala kita jalan kan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pertama kita ismi Rabbi, menyebut Allah dengan Bismillah. Ya kan? Kedua kita dengan memuji kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ketika subhanallah, maha suci Allah, ya kan? Sekalipun kita dengan ujian yang sangat berat, kekurangan air, itulah ujian. Karena manusia itu akan diuji dengan kekurangan air, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan buah-buahan, pangan, ya kan? Itu akan diuji karena Allah sudah menjelaskan wala nabluwannakum dalam Al-Qur'an, ya kan? Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 itu jelas bahwa manusia itu akan diuji dengan sakitnya, diuji dengan sehatnya, diuji dengan kayanya, diuji dengan miskinnya, diuji dengan kenyangnya, diuji dengan lapar. Itu ujian-ujian dari Allah. Maka ketika ujian-ujian Allah dikembalikan wa ilahi turja'un, dikembalikan kepada Allah, maka inilah yang dikatakan dengan kabar gembira dari Allah. Insya Allah dapat kemenangan. Sekarang ibu diuji dengan kekurangan air, ya tidak gugurutu kepada si A si B, apa yang mau disalahkan? Dan siapa yang mau disalahkan? Kan nggak ada. Ini PDAM semuanya rata-rata di apa? Di demo, ayo kita demo PDAM. Nggak bisa ini mengayomi masyarakatnya. Kata orang PD, bagaimana mau menarik air? Airnya nggak ada, alasannya limbah, ya kan? Ya dari dulu juga limbah sudah ada, ya kan? Semua pabrik-pabrik emang buang limbahnya kemana? Apa buang limbahnya ke tanah kosong? Kan nggak ada, makan bau nyengat. Maka semua limbah dari seluruhnya kan larinya ke kali. Kalau kemarin nggak kelihatan karena airnya besar, terbawa arus semua. Tapi ketika Allah sekarang berikan dengan musim kemarau, kelihatan, masya Allah, kan akhirnya kita istighfar. Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah, berarti selama ini kita hidup dengan limbah, gitu kan? Cuma tidak terasa. Kalau sekarang terasa bau nyengatnya, kalau dulu kan tidak terasa. Maka di situ istighfar, ya Allah, ampunilah, gitu kan? Ampunilah apa? Ya segala dosa-dosa kita, kan gitu. Maka di sini khusus dalam berzikir kepada Allah. Tidak ada hati yang tidak satu menit pun, ya kan? Lagi duduk, berdiri, berbaring, yudkaro, terus berzikir, ingat terus kepada Allah. Kenapa? Idza jaa ajaluhum, kata Allah, ketika kematian, karena kematian itu batas waktu, ya kan? Tidak ada yang mempunyai kematian, kematian punya Allah. Kalau hati kita, mulut kita, bibir kita, mata kita, telinga kita dipakai untuk tidak berzikir, ketika Allah ambil ajal, idza jaa ajaluhum, bagaimana? Kan gitu. Tapi kalau kita selalu berzikir, mata, penglihatan, pendengaran, hati,
insya Allah mudah-mudahan kita nanti dalam kematian yang mendapatkan imamul muttaqin, dalam keadaan iman dan takwa, dikasih sakit tidak ngeluh gitu kan. Ya Allah, saya kapan ini, kapan sembuhnya, kapan ya Allah saya berikan kesembuhan, kan gitu ya kan? Kapan saya diberikan kesehatan ya kan? Yang memberikan kesehatan, yang memberikan sakit kan Allah, tetapi kita sebagai wadahnya, sebagai manusianya ya harus kita jaga gitu kan. Jangan lagi kita sakit makan ya tidak sehat, misalkan saya ini mulut pahit, makan yang pedes-pedes kan tidak sehat. Seblak ya, kita tahu punya penyakit darah tinggi, makannya apa? Kambing, ikan asin, berarti kan menyalah apa? Menyalah aturan kan gitu. Wah, maka di sini khusus dalam berzikir, kita berbanyak berzikir kepada Allah. Maka insya Allah ketika kita akan melakukan yang kemungkaran, ya Allah ampunilah gitu kan. Ya, kenapa? Karena saat sekarang yang sedang naik apa? Kemungkaran apa ketaatan? Yang sedang luar biasa sekarang kemungkaran. Sekarang yang sedang naik kebatilan apa? Kebatilan. Maka ketika sekarang ngelihat di luar sana melihat seperti itu, kita wayud karo bersegeralah berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dikala kita tengah malam sepertiga malam ya, mau menjelang subuh, ibu bangun 3:30 atau jam 3, jalain aja. Bukan sepertiga malam pun aja. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya kan dari zaman balik sampai sekarang ya Allah. Ya kan, ibu munajat di sepertiga malam sampai subuh, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Kita sholat sunnah rawatib, qobliyah, langsung subuh, sama dengan pahalanya ibu pergi haji dan umroh. Ya kan, subhanallah. Insya Allah itu kemuliaan itu Allah berikan kepada kita. Kenapa? Ketika kita melaksanakan sholat sepertiga malam terus continue lestari, berkesinambungan sampai duha, pahalanya oleh Allah diberikan kemuliaannya sama dengan kita pergi haji dan umroh. Cuma bedanya kalau langsung ke sana kan melihat secara real nyata. Tetapi ini hakikatnya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah Allah sudah menjelaskan, ketika kita menegakkan amanu, keimanan, wattaqau, ketakwaan, wa jihadu, jihad fisabilillah, wa hajaru, hijrah. Kata ibu, waduh, jihad. Jihad di sini bukan jihad perang ke medan perang. Jihad itu yaitu memerangi hawa nafsu. Yang segitu kan enaknya tarik ulur. Apalagi yang pakai AC, tarik lagi, selimut lagi, itu kan jihad ya kan, memerangi hawa nafsu. Aduh, ngantuk banget, dari capek lelah habis nangkutin air dari depan batu, gak kuat gitu kan, ya kan tarik ulur. Tapi kalau ibu kencing ya kencing keluar, tidur lagi, tapi sholat. Padahal Allah sudah menjanjikan pahalanya sama dengan pergi haji dan umroh. Subhanallah. Kenapa? Karena kalau haji dan umroh itu kan dengan materi, dengan berbentuk real uang, yang mana harus punya uang banyak, ya kan? Sampai bagaimana caranya supaya saya naik haji? Akhirnya pakai apa? Pakai dana talangan. Yang penting mas saya disebutkan Bu Haji dan Pak Haji, pakai dana talangan, gitu kan? Tidak masalah. Ada yang nawarin, kata travel, ya udah kalau mau naik haji, ntar saya talangin dulu, nanti ibu nyicil. Banyak loh Bu yang seperti itu di kampung saya. Enggak mati. Ya, seperti itu. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, manis tata'a ilaihi sabilan. Ketika kita wahijul baiti, manis tata'a ilaihi sabilan. Ketika kita naik haji itu, ketika sudah apa Bu? Sudah mampu, ya kan? Sudah mampu dalam materinya, dalam ekonominya. Kalau kita tidak mampu, nih bagi siapa sih yang nggak mau naik haji? Siapa sih yang nggak mau bertemu dengan mengunjungi Baitullah, gitu kan? Tempat bersejarah yang pernah kita lihat dalam sebuah sejarah, gitu kan? Ya. Kata Allah, silakan engkau naik haji,
tapi manis tatoa ilai sabila, untuk orang yang bisa mampu jalan pergi ke sana. Kenapa? Karena dengan harus memerlukan uang yang banyak. Kata yang satunya, aduh bagaimana, berarti saya nggak bisa nih ngalih materi uangnya, anak sekolah, biaya anen, ya kan? Duit juga pas-pasan. Kalau secara akal, walahu alam, apa kata Allah? Amanu, jadilah orang yang beriman. 1, wattaqau, jadilah orang yang bertakwa. 2, ketiga, wahajaru, berhijrahlah, gojrul fikri, dari pola pikir jahiliyah pindahkan hijrah ke pola pikir Islami. Wajihadu, jihad, yaitu tadi memerangi. Ketika sepertiga malam sebenarnya malas untuk kita sholat lahir, sholat malam, tarik ulur dengan selimut. Ketika memahamkan, begitu sampai ritual ibadah kita sampai ke duha, pahalanya insya Allah sama dengan haji dan umroh. Kan penyemangat. Bukan berarti kita segala apa karena apa? Bukan. Jangan. Kalau kita hidup cari pahala aja biar sama dengan naik haji. Bukan. Ketika kita menjalankan sholat malam, qiyamul lail sepertiga malam sampai duha, terus lestari kontinu, niatnya satu tadi, lillahi ta'ala, karena Allah, maka Allah gapaikan ketika nanti di amal akhir, nih pahala, nih amalanmu, kan gitu. Kenapa? Karena semua aktivitas ibadah engkau, karena kan ada satu riwayat ya zaman setelah Imam Syafi'i, ada salah satu dari negeri Yaman, orang itu dia mengumpul-ngumpul hartanya untuk pergi haji dan umroh, karena kan haji dan umroh itu nyatu gitu kan, tidak bisa dipisahkan, haji umroh, tidak umroh haji tapi haji dan umroh ayatnya. Nah, suatu ketika beliau itu pas mau berangkat, ada salah satu tetangga yang luar biasa tidak mampu, seorang janda, anaknya banyak, melihat dia sedang nangis anak-anaknya, dilihat ke rumahnya oleh istrinya, ternyata sedang apa? Sedang memasak batu. Sudah habis diairin lagi, lagi ya, zaman Amirul Mukminin. Sampai dana untuk berangkat haji diberikanlah, nih untuk kau, pakailah dana ini untuk modal, untuk biaya hidup engkau. Dimimpikanlah oleh Amirul Mukminin, dicari namanya Musa al-Ash'ab, ditanya daerah mana, daerah ini. Wahai saudaraku, engkau sudah ada di haji, ya kan, haji dan umroh, itu luar biasa. Jadi apa? Jadi di sini kalau belum waktunya gitu kan, tetap ada halangan, walaupun sudah mengumpul-ngumpul harta, ya kan. Apalagi kita misalnya boro-boro untuk mengumpul-ngumpul gitu ya. Emang semuanya rezeki punya Allah, tapi kita kebutuhannya luar biasa di luar gitu kan. Maka jalanin aja ibadah yang ini, insya Allah. Itu sama dengan fokus dalam berzikir. Sama dengan kita ismi Rabbi, menggabungkan ismi Allah di muka bumi, kan gitu, insya Allah. Nomor ketiga adalah khusyuk dalam menegakkan atau merealisasikan wahyu Allah. Wahyu Allah. Yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Khusus dalam merealisasikan, menjalankan bahasanya. Menjalankan wahyu Allah. Biar pas.